Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Hairunisa dari kelas PAIC akan menjelaskan sedikit tentang pengertian ruang lingkup, objek, fungsi, dan prinsip evaluasi pembelajaran, dan juga saya akan menjelaskan tentang ragam evaluasi hasil belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu tentang pengertian ruang lingkup, objek, fungsi, dan prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama, pengertian pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang sejenis. Pengukuran hasil belajar adalah usaha untuk mengetahui seberapa jauh perubahan tingkah laku siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengertian penilaian. Penilaian adalah mengumpulkan dan menginterpretasi bukti hasil pengukuran. Penilaian hasil belajar adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Ada dua karakteristik penilaian. Yang pertama, proses pengambilan keputusan. Yang kedua, bersifat kualitatif. Pengertian evaluasi. Evaluasi adalah mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Evaluasi hasil belajar adalah proses perencanaan, pengumpulan, dan menyajikan informasi tentang pencapaian suatu tujuan. Sedangkan pengertian pembelajaran adalah suatu totalitas yang melibatkan berbagai komponen yang saling berinteraksi. Objek evaluasi pembelajaran ada tiga. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotorik. Sedangkan fungsi evaluasi pembelajaran ada 5. Yang pertama selektif, yang kedua diagnostik, yang ketiga penempatan, yang keempat formatif, dan yang kelima sumatif. Sedangkan tujuan evaluasi pembelajaran adalah penilaian lembaga, perbaikan kurikulum, dan informasi untuk bimbingan dan konseling. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ragam evaluasi hasil belajar. Di sini ada 9 prinsip evaluasi hasil belajar. Yang pertama sahih. Sahih yang berarti data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua objektif, yang berarti prosedur yang jelas tanpa dipengaruhi subjektivitas. Yang ketiga adil, yang berarti tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Yang keempat terpadu, yang kelima terbuka, yang keenam menyeluruh dan berkesinambungan. Yang ketujuh sistematis, yang berarti dilakukan dengan berencana dan bertahap. Yang kedelapan beracuan kriteria, yang 9 akuntabel. Sedangkan jenis evaluasi hasil belajar di sini ada 2. Yang pertama berdasarkan fungsinya dan berdasarkan alatnya. Yang berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 5. Yang pertama formatif, sumatif, diagnostik, selektif, dan penempatan. Sedangkan yang berdasarkan alatnya ada 2, ada tes dan non-tes. Tes di sini dibagi menjadi 3, tes lisan, tes tulis, dan tes tindakan. Sedangkan yang non-tes di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, skala, dan studi kasus. Sekian video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.